cuma menawarkan rumah. Jadi saya sempat mikir seperti itu Pak, sampai pada akhirnya Bapak jelaskan bahwa tingkat kualitas menawarkan rumah ini yang berbeda Pak. Di situ yang mahal. Iya, betul. Terima kasih Pak. Karena balik lagi ya, kalau di kita itu kan banyak properti-properti itu kan yang sifatnya legal, terutama legal ya. Ya itu kan harus dicek benar-benar ya. Kadang-kadang ada yang sertifikat ganda, ada yang sertifikatnya palsu. Apalagi banyak banget kan sekarang yang isu-isu, mungkin adik-adik dengar mafia-mafia tanah ya. Dengar ya, mafia tanah ya. Nah, itu ya yang banyak memang mereka menyamarkan diri sebagai pembeli. Nah, tapi pembeli yang nggak jelas gitu ya, orang diikat dengan tanda jadi, diikat dengan sesuatu uang muka yang kecil, tapi ternyata propertinya tiba-tiba udah dibalik nama tuh. Ya kan ada kejadian banyak kan kalau di medsos tuh udah dibalik nama, tiba-tiba sertifikatnya udah dijaminkan ke bank sana. Duitnya kalau dijaminkan ke bank, duitnya siapa yang terima? Ya si pembeli, sedangkan penjualnya belum lunas gitu ya. Nah, tugas seorang agen properti termasuk adalah mengcounter itu, Bu. Di Amel ya, sorry deh jadi ngomongnya Ibu. Jadi untuk mengcounter itu, karena kan kita harus melihat nih, oh pembeli ini bener nggak nih mau beli? Kita juga harus cek and recheck ya. Bukan sekedar kayak tadi nawarin gitu ya, tapi kan kita harus tahu nih, dia dananya ada apa enggak? Atau jangan-jangan mau cuman sekedar tipu-tipu? Atau jangan-jangan sekedar cuma mau main-mainin supaya ada dimanfaatkan untuk dibalikin lagi ke bank dan lain-lain. Banyak pengalaman saya pernah yang ngalamin ditukar sama SK proyek lah. Saya bakal dapat proyek di mana nih, jalan tol, PJU. Ini loh SK proyeknya, ini bakal dapat loh duit sekian miliar. Masa ibu nggak percaya gitu ya? Nah itu kan tugas seorang agen properti yang harus menyaring. Jangan cuma sekedar mengenalkan nggak jelas ujung pangkalnya. Itu bahaya banget gitu loh. Karena tugas kita adalah memprotek pembeli dan penjual. Makanya kenapa yang beli juga, misalnya contoh mau beli nih ya, Amelia punya rumah dijual, terus mau beli nih, tentunya kan kalau Amelia bilang, saya perlu tanda jadi dong, supaya ada kejelasan bahwa ini pasti rumah saya udah kejual. Tanda jadi itu orang lebih percaya nitip kemana? Ke ERA. Karena jelas badan hukumnya. Kita ERA itu kan berbentuk perseroan terbatas, PT. Jelas badan hukumnya bahwa ini nitipnya ke ERA aja deh. Sebelum sertifikatnya dicek sama notaris gitu ya. Karena proses transaksi itu kan biasanya negosiasi jadi, pasti penjual kan minta tanda jadi. Nah, tanda jadi baru surat-surat nanti distorin ke notaris untuk dicek. Dari situ barulah dilaksanakan akte jual beli pelunasan. Takut sertifikatnya nanti dicek ada masalah, ada apa, tanda jadinya udah masuk, kepake duitnya. Ternyata sertifikatnya ada masalah, ada kasus. Akhirnya gimana? Tanda jadi itu kan kemakan sama yang jual ya. Terus yang jual bilang, udah kepake. Kan malah jadi lucu, orang mau beli rumah kok malah jadi si tanda jadi kepake, penjual malah jadi ngutang ke pembeli. Saya bayarnya balik cicil ya, kan nggak lucu juga kan. Kok duit saya malah kepake, saya mau nutup properti yang lain nggak bisa gitu loh. Developer juga sama, kita mesti cek, bener nggak nih developernya? Jangan-jangan developer bodong, ya? Dia mau tipu-tipu, ternyata itu propertinya nggak dibangun-bangun. Kita udah masukin DP, udah masukin tanda jadi, duitnya dibawa kabur. Nah, kita sebagai orang yang mengerti tentang hukum, kita mesti cek suratnya bener nggak, sertifikatnya bener nggak. Nah, itu perlu kerjaan yang memang kompleks gitu ya. Itu kira-kira gambarannya.